Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Pada hari ini, saya Aziza Nurul Fadilah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan jalannya presentasi hari ini. Topik yang akan dipresentasikan yaitu mengenai aspek-aspek perkembangan sosial dan kepribadian serta implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi, yaitu ada Siti Rahma Suci Aulia dengan NPM 205060022, Risya Intan Latifah dengan NPM 205060038, dan saya sendiri Aziza Nurul Fadilah dengan NPM 2150600037. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian perkembangan mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati, pertumbuhan, perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Selanjutnya, pengertian sosial. Sosial atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Sosiologi juga adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosial merupakan suatu hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang mencakup interaksi antar sesama manusia. Interaksi sosial antar manusia bisa dilakukan oleh dua manusia, bahkan lebih atau berkelompok. Selanjutnya ada aspek-aspek kepribadian tingkah laku anak. 1. Melawan, 2. Aresi atau aggression, 3. Berselisih, 4. Melawan, 5. Kerjasama, 6. Mementingkan diri sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama adalah faktor hederitas. Dalam hal ini, perkembangan sosial itu sendiri didapatkan semenjak lahir yang berasal dari orang tua kandung yang melahirkan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sosial seseorang yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor umum. Merupakan faktor campuran antara faktor lingkungan dan faktor hederitas. Faktor umum juga tergolong dari kedua faktor di atas. Selanjutnya adalah pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Berdasarkan pengertian di atas, kepribadian dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisnya. Kepribadian anak adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seorang anak yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zuhairini bahwa kepribadian siswa itu adalah hasil dari proses kehidupan yang dijalani seseorang. Oleh karena itu, proses yang dialami oleh tiap orang itu berbeda-beda, maka kepribadian tiap-tiap individu pun berbeda-beda. Selanjutnya adalah aspek-aspek kepribadian anak. Yang pertama yaitu pada masa bayi. Perkembangan kepribadian anak dimulai dari ia dilahirkan hingga berusia 2 tahun. Pada masa ini, anak belajar tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan. Saat bayi diasuh dan dicintai dengan baik, maka ia akan mengembangkan kepercayaan, rasa aman, dan optimisme dasar. Saat bayi ditangani dengan buruk, maka ia menjadi merasa tidak aman dan belajar ketidakpercayaan dasar.
Yang kedua, usia balita. Perkembangan kepribadian anak berikutnya dimulai dari usia 18 bulan hingga 2 tahun dan 3 hingga 4 tahun. Pada tahap ini, pengembangan kepribadian yang baik akan membuat anak memiliki rasa percaya diri. Meskipun demikian, bagian awal dari tahap ini dapat mencangkup masa tantrum, keras kepala, dan perilaku negatif lainnya tergantung pada temperamen anak. Lalu yang ketiga adalah masa prasekolah. Tahap ketiga terjadi selama usia bermain atau usia prasekolah, yakni sekitar 3 tahun hingga anak masuk sekolah formal. Perkembangan kepribadian terjadi dengan menggunakan imajinasi dan keterampilan bermain. Tahap ini akan dapat bekerja sama dengan orang lain, belajar memimpin serta mengikuti. Jika ia tidak berhasil mempelajarinya, anak dapat menjadi takut, kesulitan bergabung dengan kelompok, serta memendam perasaan bersalah. Yang kedua yaitu usia sekolah. Perkembangan kepribadian anak berikutnya terjadi pada usia sekolah dasar, kemungkinan hingga SMP. Dalam tahap ini, anak belajar menguasai keterampilan yang lebih formal dan dituntut lebih disiplin. Kepribadian anak yang dapat dibentuk pada tahap ini adalah percaya diri, mandiri, dan penuh inisiatif, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tekun. Namun, anak yang tidak percaya diri akan meragukan masa depan dan merasa rendah diri. Yang kelima yaitu masa remaja. Tahap kelima terjadi selama masa remaja, tepatnya dari usia 13 atau 14 tahun. Kedewasaan anak mulai berkembang pada periode ini. Anak-anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dapat mulai mengikuti atau menginginkan pencapaian ambisi dan membentuk identitas seksual yang jelas sering berjalannya pada masa remaja. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Rishana Latifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kepribadian anak. Yang pertama ada temperamen. Temperamen adalah kumpulan sifat genetik yang menentukan bagaimana anak belajar, memahami, dan beradaptasi dengan segala hal yang ada di dunia ini. Beberapa gen mengendalikan perkembangan sistem saraf anak yang kemudian dipengaruhi oleh kontrol perilakunya. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan adalah tempat pengasuhan anak di mana tumbuh dan berkembang. Selain temperamen, lingkungan menjadi hal yang paling menentukan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Oleh sebab itu, pola asuh yang baik berperan dalam perkembangan kepribadian anak. Lalu yang ketiga ada karakter. Karakter merupakan kumpulan pola emosi, kognitif, dan perilaku yang dipelajari dari pengalaman. Hal ini menentukan bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Karakter akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia, namun banyak dipengaruhi oleh sifat, bawaan, dan pengalaman. Lalu yang selanjutnya adalah implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah perkembangan sosial. Kesadaran penuh pada anak akan tercapai apabila kompetensi sosial emosional anak diintegrasikan dalam tugas-tugas perkembangan yang positif, seperti kegiatan rutinan, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu sekolah. Misalnya kegiatan makan bersama, berbaris, perayaan hari besar, senam pagi bersama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terintegrasi dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, bercakap, storytelling, menggambar dengan berbagai teknik, menyanyi, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah protokol. Budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya berdoa dengan hikmat, tidak berebut makanan, mencintai kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Implementasi dalam pembelajaran mengenai perkembangan kepribadian anak adalah yang pertama, belajar menggunakan metode games. Hal ini bisa dilakukan oleh pendidik supaya kepribadian anak bisa terbentuk dengan baik, misalnya dengan berolahraga sambil bermain game atau melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan games agar tidak bosan juga. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan murid dengan murid lain. Membanding-bandingkan murid dengan murid lainnya dapat merusak kepribadian anak. Hal ini akan membuat anak merasa tidak percaya diri. Anak akan merasa bingung dengan identitas mereka dan mulai meniru kepribadian anak lain. Untuk itu, sangat penting seorang guru memahami kepribadian muridnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik ketika murid ingin bercerita.
Anak usia sekolah dasar ini sangat butuh diperhatikan. Ketika mereka tumbuh, mereka akan semakin mandiri. Anak-anak usia sekolah dasar dan prasekolah mungkin cenderung mengekspresikan dirinya dengan banyak berbicara. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru atau tenaga pendidik harus sabar menghadapi anak usia sekolah dasar. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Peserta didik yang merupakan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lain untuk dapat berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam perkembangannya, pendapat dan sikap peserta didik dapat berubah karena interaksi dan saling berpengaruh antar sesama peserta didik, maupun dengan prosesialisasi. Dengan mempelajari perkembangan, hubungan sosial diharapkan dapat memahami pengertian dan proses sosialisasi serta peserta didik. Pada awal manusia dilahirkan, manusia belum memiliki sifat sosial, yang berarti manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu faktor hereditas, lingkungan, dan faktor umum. Lalu kepribadian anak adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seorang anak yang bersumber dari bentuk-bentuknya yang diterima dari lingkungan. Misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seorang sejak lahir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zuhairi bahwa kepribadian siswa itu adalah hasil dari suatu proses kehidupan yang dijalani oleh seseorang. Oleh karena itu, proses yang dialami oleh tiap orang itu berbeda-beda. Maka kepribadian tiap individu pun berbeda-beda. Terima kasih. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai aspek-aspek perkembangan sosial dan kepribadian. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.